Ayat hafalan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mengingat bahwa ketika Yesus Kristus hadir, dia menghadirkan kerajaan sorga. Satu buah kerajaan yang mengangkat orang-orang yang sedang tertindas. Maka mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang menangis, mereka akan memperoleh keadilan. Tempat mereka akan diperhatikan oleh Allah dan mereka akan diangkat. Namun, hal yang utama di dalam kerajaan sorga adalah ketika mereka diangkat bukan berarti bahwa mereka itu menjadi orang-orang yang sekarang posisinya ada di atas, sekarang mereka yang berkuasa dan mereka bisa bertindak semena-mena. Sebaliknya mereka yang diangkat adalah mereka yang bisa menjadi anak-anak dari Bapa yang di sorga. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang bisa menghidupi hidup seperti Bapa kita, yaitu murah hati. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk berbelas kasihan bagi kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh membaca bagian-bagian kitab suci kami dengan baik, dengan benar, dan kami pun juga boleh hidup seturut dengan pembacaan kitab suci kami yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia pun datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersedialah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengajaran-pengajaran yang ditutup dengan mengatakan bahwa kamu harus menjadi orang-orang yang mendengar, mengerti ajaran Tuhan Yesus dan juga melakukannya, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Dia yang seperti apa sih yang patut untuk kita dengar pengajarannya, yang patut untuk kita lakukan, saudara. Dan sekarang kita melihat, saudara, ada satu buah episode di Kapernaum, saudara, ada seorang perwira, saudara. Kita bisa asumsikan ini adalah orang non-Yahudi ya, karena ketika selesai Tuhan Yesus mengatakan, saya belum pernah mendapati orang dengan iman seperti ini sekalipun di antara orang Israel. Ini adalah orang Gentile, saudara. Dan dia itu punya seorang hamba yang sakit, saudara. Maka dia meminta kepada para tua-tua Yahudi.
Kemungkinan saudara orang ini memang adalah orang yang sangat simpati terhadap Yudaisme. Kita tidak tahu apakah dia sudah menjadi proselit atau belum. Kemungkinan belum ya. Kemungkinan dia belum disunat saudara. Sehingga kita mendapati seolah-olah dia itu masih ada di dalam cara pikir yang penuh dengan pembatasan, barrier ya. Saya orang non-Yahudi, maka saya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus datang ke dalam rumah saya. Maka dia menyuruh untuk tua-tua Yahudi. Dan tua-tua Yahudi ini berkata kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa dia itu layak untuk engkau tolong. Maka kita mendapati sudah setelah Tuhan Yesus mendengarkan ucapan dari mereka, maka Tuhan Yesus mengikuti mereka sudah. Lalu ada catatan di mana orang ini mengutus lagi sudah. Kemungkinan kali ini adalah orang non-Yahudi. Kita mendapat ya ada 2 utusan sudah. Golongan utusan pertama adalah tua-tua Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus datang sudah. Tuhan Yesus tidak melihat dia itu orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak melihat dia itu orang non-Yahudi, tapi ketika Tuhan Yesus mendengarkan ucapan dari para tua-tua Yahudi, Tuhan Yesus pun mau ikut kepada dia. Namun di tengah perjalanan ada orang-orang non-Yahudi juga yang diutus oleh perwira ini sudah, mengatakan bahwa saya ini tidak layak. Saya merasa diri saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya kekuatan di dalam perkataan, di dalam words. Saya sendiri adalah seorang bawahan, tapi saya punya prajurit-prajurit di bawah. Kalau saya mengatakan sesuatu, maka kata-kata saya itu akan jadi. Nah saudara, ini adalah satu buah motif penting dalam cerita yang kita baca ini saudara. Kita melihat saudara, cerita ini juga kita dapati di dalam Injil Matius, kita juga dapati juga di dalam Injil Yohanes juga ada saudara. Namun di dalam bagian ini kita mendapatkan satu buah kekasan, yaitu penekanan bahwa perwira ini tidak berjumpa dengan Yesus. Perwira ini mendengar tentang Yesus, tahu tentang Yesus, mengutus orang untuk datang kepada Yesus, tapi dia tidak pernah berada di dalam konteks fisik dengan Tuhan Yesus. Namun hal itu tidak menghalang-halanginya untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa hambanya dia menjadi sembuh saudara. Jadi kita mendapati saudara, orang ini tidak terdiskon berkat dari Tuhan Yesus, meskipun dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik saudara. Di sini saudara kita diajak untuk mengantisipasi saudara, bahwa gereja nantinya saudara, gereja Lukas ya, orang-orang yang membaca Injil Lukas ini adalah orang-orang yang sebagian besar diantaranya saudara, sudah tidak mengalami kontak sendiri dengan Yesus Kristus saudara. Mereka bukan saksi mata, Lukas sendiri juga bukan saksi mata saudara ya. Dia bukan saksi mata, Theophilus bukan saksi mata, lalu gereja Lukas juga bukan saksi mata saudara. Tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, tidak pernah encounter fisik dengan Yesus, tetapi saudara mereka akan menerima berkat yang tidak kurang daripada mereka yang sendiri pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus saudara. Maka itu menjadi satu buah motif penting saudara, yaitu bahwa pertama-tama saudara, Gentiles, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang jauh, yang tadinya itu kita tidak expect mereka itu bisa menerima berkat Tuhan, mereka juga bisa menerima berkat dari Tuhan Yesus. Dan meskipun kita mendapatkan catatan Tuhan Yesus mau mendatanginya, dia mengatakan bahwa saya tidak layak untuk menerima, maka tidak terjadi kontak saudara. Demikian juga di antara kehidupan kita saudara. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak pernah betul-betul kontak dengan Tuhan Yesus secara fisik pastinya saudara. Namun saudara, kita itu kontak dengan Tuhan Yesus tidak kurang, mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus tidak kurang dibandingkan para saksi mata di abad pertama saudara. Mereka memang privilege ya, mereka hidup di dalam abad pertama, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka adalah saksi mata saudara, dan itu satu buah posisi yang sangat penting saudara. Namun saudara, berkat-berkat yang kita terima tidak kurang dibandingkan mereka yang adalah saksi mata saudara. Kita mendengarkan firman dari Tuhan Yesus Kristus melalui kitab suci kita, dan hal itu tidak kurang saudara kuasanya. Maka kita pun juga bisa terberkati seperti perwira ini saudara. Maka kita mendapati saudara, Yesus akan mendatangi dan menjadi berkat bagi orang Gentile sekalipun yang tidak pernah kontak dengan Tuhan Yesus saudara. Di dalam episode selanjutnya kita mendapati Tuhan Yesus ada di dalam satu buah kota kecil yang bernama Nain saudara. Lalu Tuhan Yesus menghidupkan seorang anak janda di sana saudara. Nah saudara, ada persamaan yang cukup dekat ya dengan peristiwa antara Yesus yang dengan anak janda di Nain ini saudara, dengan peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Saudara kira-kira bisa tebak nggak? Seorang janda punya anak mati lalu dihidupkan oleh seorang nabi saudara. Karena kalau kita perhatikan saudara, lihat ya, ada catatan seperti ini ya di dalam ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Saudara, Yesus Kristus ya di dalam perjanjian baru kita, dalam catatan Injil kita saudara, ada beberapa catatan membangkitkan orang yang sudah meninggal, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Lazarus misalkan di dalam Injil Yohanes saudara. Lalu kita mendapati anak muda di Nain ini saudara. Lalu kita juga tahu ada anaknya Yairus saudara, anak seorang pemimpin sinagog saudara. Anaknya Yairus juga dibangkitkan dari kematian ya, hidup kembali. Tapi saudara, tidak ada di antara peristiwa-peristiwa Yesus menghidupkan kembali orang yang sudah mati tersebut yang mendapatkan reaksi seperti ini saudara, yaitu catatan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Artinya apa? Artinya ada gambaran tentang nabi juga saudara, yang mirip di dalam Perjanjian Lama yang punya cerita serupa saudara. Apa itu saudara? Siapa itu? Tentu saja Elia saudara. Saya coba ajak kita untuk melihat sedikit paralelnya saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17
ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 23 ada kata-kata Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar itu ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Elia memberikannya kepada ibunya. Nah, saudara, Fred Craddock nih saudara, dia mengatakan bahwa kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu naskah Masoretik saudara, itu berbahasa Ibrani. Namun pada zaman Tuhan Yesus saudara, naskah Perjanjian Lama tersebut sudah banyak diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, dan pada umumnya orang-orang membaca di dalam bahasa Yunaninya saudara. Itu disebut sebagai naskah Septuaginta, ya, LXX. Kadang-kadang kalau sudah membaca buku menteri disebutnya LXX atau 70 sudah, Septuaginta sudah. Di dalam legendanya itu diterjemahkan oleh sekitar 70 orang rabi dan lain sebagainya begitu sudah. Jadi disebutnya sebagai Septuaginta atau LXX karena banyak di antara mereka yang sudah tidak bisa lagi membaca bahasa Ibrani sudah, atau ya mereka jauh lebih familiar dengan bacaan-bacaan bahasa Yunani sudah. Maka Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani atau Septuaginta tersebut sudah, di dalam ayat 23 ini ya, memberikannya kepada ibunya, itu adalah kata yang sama dengan yang dipakai di dalam Lukas pasal 7 ini sudah, yaitu ini ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, kita melihat sudah di dalam bagian ini bahwa Yesus itu sangat mirip dengan Elia sudah, yaitu dia menghidupkan anak seorang janda. Lalu anak tersebut diserahkan kepada ibunya. Dan setelah itu reaksi dari crowds adalah bahwa seorang nabi besar telah hadir di antara kita sudah. Maka tidak heran ya saudara, ini menjadi semacam kayak satu buah pengantar di dalam episode selanjutnya yang akan kita lihat di dalam Terang Bagi Jalanku nextnya saudara, karena nanti akan agak terlalu panjang di sana saudara. Saudara, di sana nanti akan ada catatan saudara, di mana Elia itu bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Apakah engkau adalah yang akan datang itu? Dan kata-kata yang akan datang itu saudara, atau kami mesti menunggu yang lain, kata-kata yang akan datang itu adalah kata yang sebetulnya di dalam kitab Maleakhi itu dipakai juga untuk Elia. Jadi begini saudara, Elias Redivivus sudah, itu adalah satu buah pengharapan orang Israel yang didasarkan kepada kitab Maleakhi sudah. Nah, nanti nextnya kita akan melihat dengan lebih jauh ya sudah. Jadi begini, seringkali sudah kita itu berpikir bahwa yang diharapkan oleh orang Yahudi itu adalah Mesias, dan betul, memang orang-orang Yahudi itu menantikan Mesias sudah. Namun term atau terminologi yang akan datang itu, kita lihat sedikit saja sudah ya. Ayat 20 sudah saya bacakan ya. Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Yang akan datang itu apa sudah? Itu siapa sudah? Mungkin kita berpikir bahwa Yohanes sedang bertanya, apakah engkau adalah sang Mesiasnya yang akan datang itu? Karena orang-orang Yahudi memang menantikan Mesias yang akan datang itu. Nah tetapi sudah, kata yang akan datang itu di dalam kitab Maleakhi itu sebetulnya bukan merujuk kepada Mesias, tapi merujuk kepada utusan Allah sudah, angelos ya. Tapi yang diutamakan bukan malaikat, tetapi adalah Elia yang akan datang kembali ya. Besok kita akan lihat sudah paralelnya dengan kitab Maleakhi sudah. Jadi sudah ada kemungkinan yang paling tidak itu ambiguitas sudah, bahwa yang ditanyakan oleh Yohanes itu adalah sebetulnya Yesusnya adalah sang Mesias itu atau sang Elia itu, atau kami mesti menunggu yang lain. Apakah Elianya adalah engkau? Dan tidak kebetulan pula sudah ya, di dalam penyalipan Tuhan Yesus sudah, ketika dia berseru Eli lama sabachthani, ada orang-orang yang akhirnya itu salah mengerti, apakah dia lagi memanggil Elia? Karena mereka punya pengharapan bahwa Elia itu akan datang kembali sudah. Jadi sudah, di dalam bagian ini seolah-olah Lukas sedang menunjukkan bahwa Yesus ini sedang mirip seperti Elia. Kita mendapati ada semacam kayak paralel antara Yesus ini dengan Elia. Kenapa sudah? Ya karena di dalam bagian yang pertama sudah menyembuhkan hamba seorang perwira, kita mendapati sudah itu siapa sebetulnya? Mereka adalah Gentiles. Dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah memberikan ucapan ya kepada banyak orang yang akhirnya membuat dia itu ditolak saudara. Yaitu dia mengatakan bahwa coba lihat pada zamannya Elia. Pada zamannya Elia ada begitu banyak janda, tapi siapa yang ditolong? Janda dari Sarfat. Pada zamannya Elisa ada demikian banyak orang kusta, tapi siapa yang ditolong? Yaitu Naaman gitu ya, hamba perwira seorang Aram saudara. Dan sekarang kita mendapati ada gambaran tentang Elia dan Elisa, tapi particularly Elia saudara, yang agak kuat ya di dalam dirinya Yesus ya. Pada zamannya Yesus ini saudara, kita mendapati Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, orang Gentile saudara. Lalu yang kedua, kita mendapati dia menghidupkan anak seorang janda di Nain, lalu dihidupkan, diberikan kepada ibunya, dan orang-orang mengatakan bahwa seorang nabi besar telah bangkit di antara kita. Maka kita berpikir-pikir, apakah Yesus adalah sang Elia itu?
Kita jadi punya pengharapan apakah Yesus adalah sang Elia itu, saudara. Nah, kalau kita bandingkan saudara dengan Elia dengan Yesus, memang ada banyak kemiripan, saudara. Salah satu kemiripan yang besarnya bukan hal-hal yang fenomenal seperti itu tadi, saudara. Sama-sama menghidupkan orang, gitu ya. Sama-sama menghidupkan anak janda, sama-sama menghidupkan janda yang asing, saudara. Anak seorang janda yang asing, saudara. Namun yang lebih esensial adalah Yesus dan Elia, saudara. Mereka itu sama-sama melayani di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang sedang sangat super korup, saudara. Kita tahu ya, Elia itu melayani pada zamannya siapa? Pada zamannya Raja Ahab. Dan pada zaman Raja Ahab itu Israel. Bayangkan sudah, Israel itu bangsa yang menyembah Yahweh harusnya, sudah. Keturunan Yakub ya, keturunan dari bapak leluhur harusnya menyembah Yahweh. Tapi sudah, mereka ini menyembah Baal. Dan bukan cuma menyembah Baal, mereka itu membunuhi nabi-nabi Tuhan, sudah. Jadi membelokkan agama negara, agama kerajaan untuk menjadi penyembah Baal dan memusuhi para penyembah Yahweh, membunuh para nabi-nabi Yahweh, sudah. Wah, itu kan satu buah keadaan yang sangat-sangat parah, sudah. Dan Yesus Kristus kita tahu sudah sedang melayani di bawah kekaisaran Romawi yang brutalnya itu nggak karuan, sudah. Sudah bisa melihat ya, misalkan di dalam Injil Lukas ini sendiri, nanti Anda bisa melihat ada Pilatus itu bisa mencampurkan darah orang dengan darah korban. Itu kan kacau sekali, saudara. Dan Anda tahu sendiri, saudara, Romawi itu adalah satu buah bangsa yang punya hiburan kerajaan. Anda bisa bayangkan, hiburan kerajaannya itu adalah pertarungan gladiator, saudara. Ada orang sama orang berkelahi sampai yang satunya kalah. Dan setelah yang satunya kalah, orang bisa tinggal begini. Lalu kalau begini, ya dimatikan, saudara. Itu menjadi tontonan publik, saudara. Orang-orang itu juga bisa bersorak-sorak. Betapa gilanya, saudara, orang-orang pada waktu itu, saudara. Ada orang diadu dengan binatang, dimakan sama binatang dan lain sebagainya. Melihat pertarungan budak, laki-laki dan perempuan bisa bersorak-sorak melihat orang dibunuh oleh binatang atau saling bunuh satu dengan yang lain. Itu kan aneh sekali, saudara. Zaman sekarang pun ya, saudara, Anda kalau melihat ya, Anda misalkan punya anak remaja perempuan ya, usia 13 tahun, lalu hobi sekali nonton tinju, dan pada waktu dipukul kena hidungnya berdarah-darah, terus dia kelihatan sangat bergairah gitu. Wah, ini saya paling suka ini sama petinju yang satunya, keren sekali. Begitu orang kena pukulannya dia langsung KO gitu ya, atau langsung giginya rompal. Saya senang sekali lihat kalau lagi berdarah-darah. Kan kita lihat ya, waduh, saya ini salah didik anak atau gimana itu. Kalau laki-laki ya bisa agak mending, saudara. Tapi meskipun sudah laki-laki pun ya, saya pikir ya, kalau kita itu punya penghiburan di dalam darah itu sangat tidak tepat ya. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh belajar bela diri, tidak boleh suka MMA, tidak boleh suka bela diri dan sebagainya. Tapi bela diri itu kan satu buah seni bela diri ya. Kita melihat bagaimana itu manusia itu mengolah tubuhnya, mempertahankan diri dan sebagainya. Oke lah, tapi kita tidak mau bicarakan ini. Tapi kita tahu sudah bahwa manusia yang delight ya, bersuka cita karena violence itu tidak benar tuh. Saya benci sekali itu dengan WWE misalnya atau WWF itu. Karena mereka itu bukan memperagakan olahraga bela diri, tapi mereka memperagakan violence. Ada pakai kata-kata makian lah, pukul kursi dan sebagainya. Gila itu, sudah. Kita tidak boleh dilihat kepada violence, sudah. Sementara Romawi, sudah. Romawi itu punya tontonan kerajaan itu adalah violence, sudah. Itulah zaman di mana Tuhan Yesus melayani. Mirip seperti kayak zamannya Elia, sudah. Dan kita mendapati nanti di dalam zamannya Yesus dan juga di dalam zamannya Elia itu akan terjadi satu buah perubahan besar, sudah. Dan kita melihat ya, konstelasi politik pada zamannya Ahab, pada zamannya Elia itu nanti akan berubah, sudah. Elisha itu nanti segera, sudah. Dinastinya Omri yaitu Ahab itu akan berakhir, sudah. Demikian juga kita akan mendapati ya di dalam dirinya Yesus Kristus ini nanti, sudah. Maka software dasar yaitu violence, kekerasan, penindasannya Romawi, sudah, akan pelan-pelan digerogoti dari dalam untuk diruntuhkan dengan software pemerintahnya Yesus Kristus, yaitu Bapamu adalah murah hati, sudah. Maka nanti, sudah, next kita akan melihat ya bahwa sebetulnya Yesus itu akan kita nantikan seperti apa ya. Yohanes Pembaptis menunggu apakah kamu ada ya yang akan datang itu seperti Elia. Tapi kalau seperti Elia kok ya tidak terlalu mirip ya. Karena pada zamannya Elia itu nabi-nabi Baal dihabisin loh. Pada zamannya Yesus, sudah, siapa yang dihabisin? Yesus tidak pernah mengeluarkan pedang, tidak pernah suruh orang untuk membunuh orang lain. Bagaimana Yesus itu bisa merombak sistem kerajaan? Kalau zamannya Elia kan jelas sudah, dia gagah betul loh. Dia itu pada zamannya Raja Ahab, dia di tangannya dia ya, orang-orang Israel menghabisi 400 nabi-nabi Baal. Setelah itu, sudah ya, kita mendapati pada zamannya Raja Ahazia, sudah. Zamannya Raja Ahazia, anaknya Ahab, sudah. Ketika tidak menghormati nabi ya, dia memanggil Elia ya. Hei, abdi Allah, turun kamu. Raja Ahazia panggil kamu. Langsung Elia cuma mengatakan bahwa kalau kamu betul saya abdi Allah, maka kamu akan disambar sama api. Dras gitu. 100 orang, sudah. 2 kali kontingen, sudah. 50 orang dihabisin api, sudah. 400 nabi Baal disikat semua, sudah. Pertanyaannya, pada zaman Yesus siapa yang disikat? Siapa yang dihabisi? Kalau betul mereka itu melayani dalam satu buah zaman yang korup ya, penjahat-penjahat mana yang dihabisi? Kalau betul Yesus ini adalah nabi yang akan datang, mirip seperti Elia, mana yang dihabisi? Nah, kita melihat, sudah, yang dihabisi siapa? Yang dihabisi adalah Yesus sendiri, yang
mengambil posisinya orang berdosa. Mengambil posisinya saudara dan saya, saudara. Nah, tapi ini akan menjadi satu buah pergulatan yang saat itu ketika didengar oleh Yohanes Pembaptis menjadi pergulatannya Yohanes yang akan kita lihat di dalam pertemuan selanjutnya, saudara. Oke, saudara, hari ini kita berhenti sampai sini. Saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa saja, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama mengingat-ingat dan meminta Tuhan memberikan kepada kita pertolongan, kekuatan, bahwa saat ini meskipun kita itu tidak punya physical contact dengan Yesus Kristus, namun kita akan menerima berkat dari Tuhan seperti tidak kurang daripada orang yang pernah kontak dengan Yesus Kristus sendiri, saudara. Kita memiliki firman Tuhan yang membuat kita bisa kontak dengan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus yang seperti apa? Kita tahu, saudara. Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang akan memberikan perubahan besar di dalam dunia. Bukan dengan cara dia menghabisi banyak orang, tapi dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri bagi orang-orang berdosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak ada ayat hafalan. Kita akan bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.